Hi everyone, I'm Latifah Putri Zulkarnain. Jadi di video kali ini saya akan membuat tugas preservasi dan konservasi mengenai dua materi. Yang pertama yaitu faktor penyebab kerusakan bahan pustaka, dan yang kedua yaitu pencegahan terhadap kerusakan bahan pustaka. Nah, jadi di materi yang pertama yaitu materi mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka. Seperti yang kita ketahui, perpustakaan adalah tempat di mana terletaknya berbagai macam buku dan sumber-sumber informasi lainnya, di mana seiring berjalannya waktu, sekian banyak buku yang ada akan rusak jika tidak dirawat. Maka kali ini saya akan membahas apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan kerusakan terhadap bahan pustaka. Ada dua faktor yang menjadi pemicu kerusakan bahan pustaka. Yang pertama yaitu ada faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah faktor yang berasal dari buku itu sendiri. Contohnya yang pertama yaitu bahan kertas. Kita bisa melihat bagaimana ketahanan bahan kertas itu dengan melipat-lipat kertas pada buku. Jika semakin banyak lipatan dan kertas tidak rusak atau robek, maka sudah dipastikan bahan dari kertas tersebut adalah bahan yang baik. Nah, yang kedua yaitu tinta pada kertas. Tinta pada kertas sendiri bisa diuji dengan ketahanan terhadap kertas di dalam bahan pustaka. Jika tinta yang digunakan tidak luntur seiring berjalannya waktu, maka sudah dipastikan tinta yang dipakai adalah tinta dengan kualitas yang baik. Yang ketiga yaitu ada perekat, dan yang terakhir ada faktor kimia. Nah, itulah faktor-faktor yang terdapat di dalam faktor internal atau faktor yang berasal dari bahan pustaka itu sendiri. Faktor selanjutnya yang merupakan faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Nah, dalam faktor eksternal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor yang berasal dari manusia dan faktor yang berasal bukan dari manusia. Untuk faktor yang berasal dari manusia, kerusakan bahan pustaka bisa disebabkan oleh pemanfaatan atau perlakuan yang tidak baik terhadap bahan pustaka. Baik itu pemustaka yang datang ke perpustakaan untuk meminjam bahan pustaka atau pustakawan yang ada di perpustakaan itu sendiri. Untuk itu, dalam hal ini perlu ditingkatkannya kepedulian untuk menjaga barang-barang yang bahkan bukan milik kita. Nah, jadi di dalam faktor eksternal yang berasal dari manusia ini ada dua poin penting, yaitu pemustaka yang datang ke perpustakaan kemudian meminjam sebuah bahan pustaka, tetapi dia tidak memiliki sifat peduli terhadap barang yang bahkan bukan milik dia. Nah, bisa saja bahan pustaka yang berada di tangannya mengakibatkan kerusakan, robek, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor dari pustakawan. Meskipun tugas pustakawan berada di perpustakaan, belum tentu semuanya memiliki sifat peduli terhadap bahan-bahan pustaka atau sumber informasi lainnya. Untuk itu, perlu ditekankan, baik pemustaka atau pustakawan yang datang ke perpustakaan dan berada di perpustakaan untuk senantiasa menjaga bahan pustaka yang meskipun itu bukan milik kita. Dengan begitu, bahan pustaka akan terjaga dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor yang berasal bukan dari manusia. Yang pertama, ada faktor kelembapan udara, yang kedua ada faktor intensitas cahaya, yang ketiga ada faktor udara atau debu, yang keempat ada faktor dari serangga, dan yang kelima ada faktor bencana alam. Sedikit saya jelaskan contoh dari faktor bencana alam, yaitu seperti banjir, kebakaran, atau bahkan gempa bumi yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap bahan pustaka yang ada di dalam sebuah perpustakaan. Nah, itu dia kesimpulan materi mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap bahan pustaka. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengenai pencegahan kerusakan bahan pustaka. Di dalam materi ini akan dibahas 4 faktor utama yang menjadi pencegahan kerusakan bahan pustaka. Yang pertama yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor lingkungan. Yang kedua, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor biota.
Yang ketiga, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor manusia. Dan yang terakhir, pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor bencana alam. Untuk materi yang pertama, yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor kelembaban udara. Nah, jadi suhu yang baik bagi bahan pustaka sendiri adalah 20 sampai 24 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 45 sampai 60% RH. Jadi, solusi yang baik untuk menangani situasi seperti ini adalah dengan memasang AC di ruangan selama 24 jam setiap hari selama seminggu. Namun yang menjadi kendala bagi situasi ini adalah tidak semua perpustakaan memiliki AC, dan kalaupun ada tetapi menghidupkan AC hanya setengah hari saja, itu dapat mengubah suhu di ruangan tersebut sehingga dapat mengakibatkan kerusakan terhadap bahan pustaka. Yang selanjutnya yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor cahaya. Cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan koleksi tentu akan merusak kondisi bahan pustaka jika dilakukan secara terus-menerus. Jadi hal yang baik yang bisa dilakukan adalah dengan menjauhkan koleksi dari tempat timbulnya cahaya matahari itu ada. Seperti meletakkan bahan pustaka pada ruangan tertutup dan menjauhkan bahan pustaka dari jendela. Jika untuk mengurangi kerusakan bahan pustaka karena faktor cahaya lampu, bisa melakukan mengurangi intensitas cahaya di dalam ruangan tersebut atau menghilangkan yang namanya radiasi ultraviolet. Faktor yang ketiga yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor pencemar udara. Beberapa partikel seperti gas-gas pencemar udara, logam yang dapat merusak bahan pustaka dapat dikurangi dengan melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu memasang pembersih udara atau air cleaner di dalam ruangan. Yang kedua, memasang AC di dalam ruangan. Karena AC terdapat memiliki filter untuk menyaring udara dan ruangan ber-AC juga selalu tertutup sehingga mengurangi masuknya debu ke dalam ruangan tersebut. Dan yang ketiga, bisa menyimpan bahan pustaka di dalam kotak-kotak atau rak-rak pelindung. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor biota. Untuk mengurangi tumbuh dan kembangnya jamur atau serangga di dalam ruangan bahan pustaka, bisa melakukan pengecekan terhadap rak-rak atau tempat penyimpanan bahan pustaka secara berkala, bisa membersihkan debu secara berkala, dan bisa mengurangi kelembaban udara agar ruangan tersebut tidak terlalu lembab sehingga tidak bisa menimbulkan jamur atau serangga-serangga yang akan merusak bahan pustaka. Faktor yang ketiga yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena faktor manusia. Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi kerusakan bahan pustaka. Yang pertama adalah dengan memperhatikan rak-rak penyimpanan. Rak-rak penyimpanan bahan pustaka sendiri haruslah dibuat secara memadai dan sesuai syarat, agar kondisi fisik dan kimia terhadap bahan pustaka tidak terjadi terhadap bahan pustaka tersebut. Rak-rak bahan pustaka harus dibuat dengan bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak membahayakan kondisi bahan pustaka itu sendiri. Yang kedua yaitu bisa memperhatikan cara meletakkan buku. Bisa dilakukan secara tegak atau secara mendatar. Jika kita menyimpan bahan pustaka secara baik dan benar, maka bahan pustaka itu akan terawat dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena bencana alam. Memang bencana alam di luar dugaan manusia karena hanya Tuhan yang tahu kapan bencana alam itu akan terjadi.
Tapi kita sebagai orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bahan pustaka yang ada di perpustakaan tentunya memiliki kesiapan sebelum dan ketika bencana itu akan terjadi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan ketika bencana itu terjadi. Yang pertama yaitu mempersiapkan rak-rak untuk koleksi buku tak ternilai. Dan yang terakhir, bisa mempersiapkan nomor-nomor darurat ketika bencana itu terjadi, seperti kepolisian, rumah sakit, pemadam kebakaran, dan lain-lainnya. Nah, jadi itulah kesimpulan materi saya mengenai pencegahan kerusakan bahan pustaka. Jadi ada 4 hal yang dibahas di sini menjadi sebagai faktor utamanya, yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka karena lingkungan, karena biota, karena manusia, dan karena bencana alam. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri materi saya pada tugas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.